Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa washabihi ba'd. Sejamaah, karena waktunya singkat, jadi saya akan membahas tentang sholat yang sudah pernah saya nasihatkan di Osaka, di mana di rumah Mas Lutfi ya. Jadi tulis ya, judulnya apa? Sholat. Di sholat ini saudara jamaah, yang pertama, sholat itu tiang agama ya. Sholat agama. Terus sholat itu satu kewajiban dari Allah yang waktu dan caranya ditunjukkan oleh Allah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu kepada orang iman itu suatu kewajiban yang ditentukan, ya waktunya, ya jumlahnya, apa-apanya. Nah, saya nggak akan membicarakan rukunnya sholat, aturannya sholat. Saya akan memandang dari basicnya sholat. Ya. Jadi sholat itu ada dua hal yang membatalkan sholat. Yang ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yang membatalkan sholat dari kata-kata, dari ucapan, yaitu adalah Fatihah. Jadi sholat tanpa Fatihah itu, sholatnya itu tidak diterima. Kalau dari kata-kata ya, sholatnya sendiri ini, in sholat itself, di luar kayak najis, kayak apa, kayak ini, sholatnya sendiri. Itu kalau itu kan syarat sholat. Kemudian dari gerakan adik-adik, bahwa sholat itu yang menjadikan batal adalah tidak tumakninah. Tidak tumakninah. Jadi pertama, ada dua yang membatalkan sholat. Untuk sholat itu sendiri ya, bukan syarat sholat. Yang pertama yang dari ucapan apa? Kalau kita tidak membaca Al-Fatihah. Terus yang kedua kalau dari gerakan apa? Tidak. Jadi kita melihat dari segi sholatnya, bukan dari syarat sholat. Misalnya harus wudu, harus pakaian suci, harus suci dari hadas. Ini kita melihat dari sholatnya itu sendiri. Dari poin ini adik-adik saya ingin mengajak Anda untuk bahwa Fatihah itu oleh Allah disebutkan Fatihah adalah sholat, sholat adalah Fatihah. Nah, dari poin ini saudara jamaah, usahakan sampean semua ya toh betul-betul mendalami makna Fatihah itu sendiri. Usahakan ya bisa membaca dan tahu artinya. Karena sholat Fatihah itu kalau kita mau mendalam itu hal yang besar. Bisa membaca itu ya belajar betul. Ya toh, Mas Sabta. Masih jenengmu ditutupi aku roh jenengmu Sabta. Ya apa-apa adem. Jadi Fatihah itu kita usahakan kita belajar membaca dengan betul. Punyalah koleksi Fatihah ya, lu dengerin ya toh dari Fatihahnya ini terus latihlah, terus bergurulah kepada mubalik, amal soleh juga mubalik ya toh, lancarkanlah Fatihah kamu, berkatalah yang miji-miji. Karena apa? Fatihah itu saudara jemaah kalau sampean mendalami ya, baru baca alhamdulillah aja sampean udah menangis. Tapi ini dari pendalaman tentang syukur.
Baca, kalau orang itu sungguh-sungguh ya membaca, mengaji, membaca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kalau kita betul-betul sejamaah, kita sendiri baca itu bisa menangis. Karena apa? Allah itu ngajarin kita menjadi orang yang ahli syukur, saudara jemaah. Dari Allah Akbar. Banyak imam-imam Makkah Madinah ya, apalagi Abu Bakar, itu baru alhamdulillah udah berhenti dia. Ingat, alhamdulillah itu saya bisa bernafas, saya hidup, saya bisa jamaah, saya punya rambut, saya punya bapak ibu. Itu udah. Jadi betul-betul udah itu tingkat yang terdalam, tingkat yang paling dalam. Dan kita yang paling sederhana, saudara jamaah, bacalah Fatihah dengan benar. Dan itu harus dilatih. Nanti saya sampaikan pada lebih detail lagi pada acara ilmu Al-Quran, Hifadhul Quran. Jadi Fatihah itu kayak silat. Siapa yang pernah asat? Siapa yang pernah latihan asat? Siapa yang pernah latihan karate? Siapa yang pernah latihan bela diri? Oh ini bela diri. Jadi bacaan Quran itu skill, bahasa Indonesianya keterampilan, bukan teori. Bacaan Quran itu, ya toh. Lah, orang tuh tahu teorinya, tajwidnya. Kalau ketemu ini begini, kalau ini tebal, kalau ini dengung, panjang, pendek. Tapi kalau nggak latihan nggak bisa. Sama dengan silat, karate, bela diri. Ya toh. Orang itu tangkisan wajib, tangkisan wajib. Bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini. Tapi kamu tahu begitu tanpa kamu latih, gak akan bisa. Ya, ngelatihnya apa? Dipukul gini sampai 1000 kali. Fatihah juga gitu, tapi dengan benar, ada yang dengerin. Dan sampean harus serius ini, saudara jemaah. Samaan Fatihah itu sama dengan sholat sampean. Bacanya benar berarti sholatnya benar. Bacanya salah berarti sholatnya salah. Enggak baca Fatihah tidak sah. Ini nasihat general, saudara jamaah, bukan hanya untuk orang-orang baru. Semua jamaah, yang lama, yang baru, yang lahir di jamaah, yang insaf di jamaah, baru insaf udah besar. Kadang malah insaf di jamaah enggak ngerti Fatihah, enggak mau hati-hati baca Fatihah. Sholat, saudara jamaah, hati-hati dengan Fatihah. Terus berikutnya, saudara jamaah, ini yang penting sekali, bahwa bacaan Quran, bacaan Fatihah utamanya, oke, Mas Adi, bacaan Fatihah utamanya itu jahar itu suara keras dengan sir, suara pelan. Hukum tajwidnya sama. Listen up, hukum tajwidnya sama. Tidak ada pengecualian. Kalau ngimamin atau membaca keras, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Tapi bahasa pelan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Saudara jemaah, orang yang mengerjakan itu hukumnya munafik. Apa hukumnya? Munafik. Bagaimana kamu didengar orang kamu baik-baikin? Ketika tidak didengar orang kamu membaca tanpa tajwid, nggak ada wakof, nggak ada nafas, nggak ada panjang pendek. Sedangkan kamu berhadapan dengan Allah. Allah bisa mendengar ketika kamu membaca keras, dan Allah bisa mendengar ketika kamu membaca pelan. Dan Allah tahu isi hatimu. Lah kalau saya nggak sengaja, tetap salah, karena ada apa? Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Allah tetap menganggap salah, karena ada salah itu sengaja, ada salah tidak sengaja, ada salah karena bodoh, karena goblok, karena jahiliyah, ada salah karena pinter. Yang namanya salah tetap apa? Sehingga saudara jamaah, mulai sekarang sampean kalau sholat be serius.
Caranya salah satunya dengan membaca Al-Fatihah yang benar dan latihan. Jangan malu, Mas, tolong semak Fatihah saya. Mas Mubalek, halo, Mas Mubalek ya. Kalau ada orang datang minta dibenerin Fatihahnya, ajarin dia. Kalau dia benar dari depan sampean benar, selama hidupnya dia baca Fatihah, kamu akan dapat pahala yang sama exactly tanpa mengurangi pahala orang itu sampai dia mati. Kalau dia ngajarin orang, kamu juga akan dapat pahala ketika dia ngajarin orang itu, dan orang itu membaca, kamu akan dapat kirimannya terus. Makanya saya memutuskan untuk jadi mubalik, saudara jamaah, karena investment yang paling top ya jadi mubalik ini. Multi level kalah, saudara jamaah. Multi level kalah gitu. Saya dipangin apa mboten niki? Saya ketipami apa mboten? Fatihah. Nanti yang ini saya ngomongkan, yang saya ngomongkan bukan teori sholatnya, filosofinya, maksudnya supaya kita yang mendasari soal Al-Fatihah begitu. Jadi ketika membaca Al-Fatihah, usahakan tahu maknanya. Apa sih sulitnya? Ngapalin maknanya Al-Fatihah, apa sulitnya? Saya praktekkan contohnya. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Kan? Maliki, zat yang memiliki, yang menguasai Yaumiddin, di hari kiamat. Tapi kalau waros, Malik Yaumiddin, yang menjadi raja di hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah saya menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Hanya, big difference, saudara jamaah. Kepada kamu saya minta pertolongan, dan kepada kamu saya menyembah. Dengan hanya kepadamu saya menyembah, dan hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Beda nama betul. Saya merasa misalnya Mbak Risa, hanya nama sampean yang saya sebut, misalnya ya, Mbak Risa sampean saya sebut dalam mimpi-mimpi sampean. Beda, saudara. Ngono ya. Tapi hanya boleh untuk Allah. Di dalam hati ini hanyalah namamu, itu nyanyian syirik. Di dalam hati ini hanyalah namamu, syirik, saudara jamaah. Kalau mu Allah, that's alright. Tapi kembariskan di dalam hati ini itu bohong, saudara ya. Padahal delok saniem ya seneng, delok Michiko ya seneng. Wis goro syirik pisan. Wes, jadi hafalin cara begitu, saudara jamaah. Kalau bisa nanti pengurus-pengurus membuat tulisan, dites jamaahnya. Jadi semua berjasa maksudnya semua dapat jariah. You got my point? You got my point? Apa bahasa anu nih Jepangi saya mengerti apa? Oke, Master. Ngomong titik sih aku ngerti deh. Jadi jangan sampai kita menjadi munafik, ya. Sholat nggak saya ngimamin ya, membaca saya pelan dengan membaca keras, tonnya semuanya sama, untuk menjaga saya supaya jangan munafik. Saya cuman di depan orang saya takut, tapi di depan Allah saya nggak takut. Tes munafik, men. Baca subhanallah, subhanarabbil azim, subhanallah harus sama. Nah itu. Terus yang berikutnya, saudara jamaah, ini cuma waktunya sedikitnya, insya Allah mungkin kalau nggak nanti saya lanjutkan. Karena ini penting, habis ini kita sholat lagi. Jadi ini saya sampaikan duluan. Terus sekarang tentang rukuk sujud, tentang tumuk ninah. Jadi yang membatalkan sholat dalam gerakan adalah tidak tumuk ninah. Nah, ukuran tumuk ninah yang paling minimum berdasarkan hadis Tirmidzi, ya toh, ukuran tumuk ninah adalah membaca subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal a'la, atau rabbighfirli, ya toh.
dengan tartil jelas sebanyak 3 kali. Itu ukuran minimum tumuk-ninah. I repeat, saya ulangi. Saya ulangi lagi. Jadi ukuran tumuk-ninah, maksudnya di minimum diterimanya sholat apa enggak diterimanya itu adalah dalam rukuk sujud membaca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la atau rabbighfirli dengan tartil benar minimum 3 kali. Itulah ukuran minimum tumuk-ninah berdasarkan hadis Tirmidzi. Nah, kalau kita membaca kurang waktunya tidak boleh. Membaca jumlah secara lisan, membaca lafalnya lebih dari 3 kali itu boleh, kurang tidak boleh. Ukuran lamanya ini bukan bacaannya. Berdasarkan dalil di atas tadi, kalau membaca orang sholat misalnya, dia tidak membaca subhanarabbiyal azim tapi berhenti selama bacaan itu, hukumnya sah apa enggak sholatnya? Halo? Dari poin pertama, Barisa. Dari poin pertama, kalau ada orang rukuk sujud nggak membaca subhanarabbiyal azim, nggak cuma rabbil, nggak membaca subhanarabbiyal a'la, ya toh? Enggak, terus rukuk sujudnya itu tidak membaca, tapi dalam rukuk sujudnya itu lamanya seperti dia ketika membaca 3 kali dengan tartil. Sah apa enggak sholatnya? Sah apa enggak sholatnya? Siapa yang bilang enggak sah? Siapa yang bilang sah? Nah, sing blank enggak apa-apa, jangan tangan. Kamu ragu-ragu aja jawab, ya toh? Yang tidak sah? Yang sah? Yang sah? Secara hukum pertama, hukumnya sah. Soalnya apa? Bacaan itu bacaan pilihan. Dari bacaan yang membatalkan sholat adalah apa? Fatihah tok. Ngerti nggak maksud saya? Lah rukuk sujud itu yang diperlukan apanya? Bacaannya apa lamanya? Lamanya apa bacaannya? Tumuk ninahnya apa bacaannya? Tumuk ninah. Sehingga saudara jamaah, meskipun Anda membaca, ya toh, tapi lama rukuk sampean tidak seperti membacanya orang subhana rabbiyal azim dengan tartil selama 3 kali, meskipun cuma subhanallah terus sama Allah sampai Allah Muhammad sama cukup membaca 3 kali tapi tidak tartil, itu tidak sah hukumnya. You got my point? Wakarimasta. Dan ini saudara jamaah, untuk sholat ini ya, ini sholat ini hal yang sangat penting, ya toh. Jadi mulai sekarang sampean sholat membaca keras dengan membaca pelan, tetap ritmenya harus sama. Sama, lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia, ya toh. Kemudian untuk rukuk sujudnya yang terpenting saudara jamaah adalah tumuk-ninah. Lah, dengan baca dengan nggak baca, baik mana? Sekarang pertanyaannya, baik mana? Oh, corek, ya toh. Tapi kan sah meskipun nggak baca. Iya, tapi ya baik mana? Sekarang pertanyaannya baik mana? Lah wong iman milih sing apik apa sing elek? Nah, yo sing yang betul itu adalah yo sah tur api. Bener tur api. Ini tapi ini saya ngomong hukum ya. Jadi hukum itu harus dipilah-pilah. Sah dengan tidak sah, lebih baik dengan tidak baik, harus kita pilah-pilah supaya kita sadar. Karena sholat itu saudara jamaah, jaminannya yang ingin saya underline adalah sholat itu, mohon maaf ini ya, harga yang termurah yang bisa kita beli, yang ada jaminannya menjaga agama kita, ya sholat itu. Maksud saya harga termurah itu saudara jamaah, saya nggak perlu ngapa-ngapain. Bondonya cuma badan suci di mana aja. Saman punya wudhu, saman sholat. Itu jaminan dari Allah, agamamu pasti terjaga. Itu kamu ahli sholat apa? Ahli puasa, ahli baca Quran.
Ayo, ahli sodako, ahli perang. Nggak ada dalilnya satupun yang menerangkan agamamu bakal terjaga. Juga my point? Ngerti maksud saya kan? Jadi dengan sholat, saudara jamaah, dengan sholat kita ini dijamin oleh Allah pasti terjaga agama kita. Man hafidhuha faqad hafidha dinah wa man dhayyaha fa huwa lima siwaha atiyah. Loh, kenapa sholat kita nggak kita jaga? Saya belum ngomongin masalah waktu ya, tepat waktu. Saya baru ngomongin sholatnya itu sendiri. Gitu. Lah, untuk itu saudara jamaah, keabsahan sholat, pengertian sholat, ya atau gimana sholat itu, nafasnya sholat, jiwanya sholat harus kita miliki. Gitu. Kita miliki betul supaya kita nggak lewat. Nah, sekarang coba dites saudara jemaah, sama membaca, gak usah teriak ya, membaca subhana rabbiyal azim, coba subhana rabbiyal azim, sama baca 3 kali subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Oke, sekarang hanya didengar oleh sampean sendiri 3 kali subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sama nikmati. Sudahkah Anda sholatnya seperti itu? Gak usah dijawab iya apa enggak, ya? Belum apa sudah, gak usah dijawab. Nah itu. Lah sekarang ngomongin itu ya. Terus ini waktunya tinggal 3 menit ya, harus tepat waktu ya. Sekarang menjadi imam dan menjadi makmum. Halo Pak Lutfi, Pak siapa mana? Pak Atus, siapa mana yang jadi imam begini? Mas Adi itu tuh ya, Pak Toto, Pak Adi, diingat-ingat ya, semua jamaah menjadi imam dengan menjadi makmum itu ada ilmunya sendiri. Di Tuhfatul Afad pensarahnya Tirmidzi itu, Tirmidzi mengatakan bab ini, tapi entah begitu yang kalau menjadi imam ada 2 pilihan. Kalau kamu ruku Allahu Akbar, oke, memilih langsung membaca, harus kamu kasih spare 2 bacaan. Selain kalau misalnya minimum kan 3. Halo, minimum berapa? 3. Kalau kamu langsung baca, kamu harus membaca 5. Itu menjadi imam. Karena apa? Ketika kamu ruku Allahu Akbar, makmummu nggak akan bergerak sebelum kamu rukuknya sempurna. Sehingga kamu kalau langsung baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali, kamu sami Allahu liman hamidah, makmummu baru membaca 1 atau 2 kali. Kalau makmumnya paham. Coba nih kamu pengen Bekasi Formula One saudara jamaah ya. Berai malu. Sampai risih mami itu. Berikilah apa berai. Iya nek sing imami Mbak Risa diuber apa-apa lho ya. Apa yo oleh. Iku yo saumpama. Jadi sejamaah ini jadi ilmu jadi imam. Jadi kalau jadi imam saudara jamaah, kalau ada 2 pilihan. Kalau kita memilih baca langsung, di hadis itu kamu kasih 2 spare, kamu kasih 2 diserah itu, dikasih 2 spare. Tapi kalau kamu memilih membaca cuma 3, jangan membaca kecuali kamu yakin makmum kamu sudah rukuk atau sujud. Kan kita bisa melihat kanan kiri kita kan. Gak usah ndelok ini udah kelihatan saudara. Ngerti nggak? Ketok ora? Ketok wong motone bunder nek motone kotak ketok mana? Iki motone bunder ketok Rasulullah. Jadi sudah yakin makmumnya sudah rukuk baru kita baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Saya sendiri membiasakan membaca, untuk saya pribadi itu saya minimum 5. Sholat sendiri, kalau saya mengimami saya punya 2 pilihan. Bisa saya baca langsung dengan 7 atau membaca menunggu makmum saya baca 5 dengan pelan.
Dan saya memuji Allah subhanahu rabbil azim. Saya bayangin, Allah engkau maha agung. Kalau sujud itu subhanahu rabbil a'la. Kenapa kok sujud subhanahu rabbil a'la? Allah itu maha tinggi. Kita di bawah ini Allah itu sangat tinggi subhanahu rabbil a'la. Nikmatin. Robbi fir cuma Robbi fir jangan gitu saudara sama. Robbi fir itu sama nikmatin. Robbi fir ya Allah ampuni saya berapa banyak dosa-dosa saya. Yang serius sehingga kamu sholat itu betul-betul nikmat gitu loh. Merasakan dan ada fungsinya. Dan agama kita terjaga. Muga-muga paring barokah. Allah jazakumullah khairan.